Bab 1251. Meskipun Lin Yu sudah memutuskan untuk menggunakan jarum mengunyah tulang untuk interogasi, dia masih tidak tahan untuk memulai setelah melihat Zhong Yan. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung, seorang rekan seperjuangan sebuah departemen. Dan dia ingin mendengar apakah Zhong Yan mengalami kesulitan. Mungkin karena beberapa paksaan, Zhong Yan yang dianiaya harus melakukan ini. Jadi dia tidak secara langsung menggunakan jarum pengunyah tulang pada awalnya, tetapi menyerah pada Zhong Yan Xing Nao. Kapten He, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Zhong Yan tampak sedih, dan berkata dengan tulus sambil menangis dalam suaranya. Aku tidak tahu mengapa kamu menangkapku sampai sekarang. Seperti yang kamu katakan, bukankah kita kawan seperjuangan? Apakah kamu melakukan kesalahan? Maaf, hanya ada satu kesempatan. Melihat bahwa dia masih menolak untuk melepaskan, Lin Yu tiba-tiba kehilangan kesabarannya, jadi dia mengeluarkan beberapa jarum perak, berjalan ke tangan Zhong Yan, dan kemudian meraih tangan Zhong Yan dan dengan cepat menusuk ujung jari-jari Zhong Yan. Lalu meraih tangan Zhong Yan yang lain dan terus memasang jarum. Kapten He, dengarkan aku, mari kita bicarakan masalah ini dulu, mengapa kamu menangkapku? Zhong Yan melihat bahwa Lin Yu mulai menusuk jarum di tangannya. Dia merasa sedikit bingung, dan berkata kepada Lin Yu dengan cemas, jika kamu membiarkan aku mati, kamu harus membiarkan aku mati, kan? Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu meremas tangan jarum perak itu sejenak, menoleh, dan bertanya dengan suara dingin, oke, kalau begitu saya akan membiarkan Anda mengerti, mari kita bicara, bagaimana Anda terlibat dengan Ling Xiaoya. Berapa banyak orang di Departemen Pesawat Militer yang menjadi airliners Ling Xiao? Siapa mereka? Selain itu, apa hubungan antara Anda dan organisasi Shenmue? Kapten He, kamu benar-benar curiga bahwa aku berhubungan dengan Ling Xiao. Setelah mendengar serangkaian pertanyaan Lin Yu, Zhong Yan tiba-tiba membelalakkan matanya, terlihat sangat terkejut, seperti seekor kucing menginjak ekornya. Dia marah dan cemas sesaat, dan bertanya dengan kasar kepada Lin Yu, bagaimana kamu bisa, bagaimana menurutmu? Kamu hanyalah penghinaan besar terhadap kepribadianku. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan dengan orang keji semacam itu? Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu merobek pakaian di dadanya, dan kemudian menusuk jarum perak panjang langsung ke dadanya. Tubuh Zhong Yan berguncang hebat. Ketika dia mencapai mulutnya, dia segera menelannya kembali. Tiba-tiba dia merasa sangat sulit untuk bernapas, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya. Lalu ada kesemutan yang tajam dari ujung 10 jarinya. Merasakan. Seperti Xing Zong sebelumnya, Zhong Yan juga merasakan sakit yang luar biasa ini seperti ular, berenang dari ujung jari ke jari, lalu dari jari ke lengan, lalu ke bahu, dan terakhir ke dadanya. Rasa sakit luar biasa yang datang menyebabkan jantungnya bergetar hebat, dia memutar matanya, mendesis dengan mulut terbuka lebar, dan hampir pingsan. Aku memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak boleh melihat peti mati tanpa menangis. Lin Yu berkata dengan pelan, lalu menyalakan jam di telepon, dan melanjutkan, kali ini saya hanya membiarkan Anda mengalami 30 detik. Jika Anda belum mengatakannya, 2 menit berikutnya akan diikuti oleh 5 menit, 10 menit atau setengah. Berjam-jam. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda kecuali rasa sakit, jadi meskipun Anda terus melakukannya siang dan malam, Anda tidak akan mati. Setelah menerapkan jarum jenis ini ke Xing Zong, Lin Yu tahu bahwa orang yang terlibat tidak akan dapat berbicara saat menderita rasa sakit yang disebabkan oleh jarum mengunyah tulang, jadi dia memutuskan untuk memberikan jarum pada Zhong Yan sesekali untuk melihat apakah Zhong Yan mau. Jujur. Mendengarkan kata-kata sedingin es Lin Yu, hati Zhong Yan bergetar, tekanan yang disebabkan oleh ketakutan besar itu bahkan lebih kuat daripada rasa sakit fisik. Pada saat ini,
Dia sangat kesakitan yang disebabkan oleh jarum yang menggigit tulang, dan tidak dapat berbicara sama sekali, jadi secara alami dia tidak bisa menjawab Lin Yu, tetapi dengan rasa sakit yang luar biasa, dia bergerak-gerak dari waktu ke waktu dan memutar matanya. Dia awalnya mengira dia akan pingsan. Setidaknya itu tidak terlalu menyakitkan, tapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah setiap rasa sakit, dia akan menjadi lebih sadar. Persepsi nyeri menjadi lebih jelas dan lebih dalam. Oke, 30 detik. Melihat waktunya habis, Lin Yu mengulurkan tangannya dengan tidak tergesa-gesa dan mengeluarkan jarum perak dari dada Zhong Yan. Ekspresi Zhong Yan tiba-tiba melambat, dan dia terengah-engah, seluruh tubuhnya basah, seolah-olah dia telah disiram oleh hujan lebat. Bagaimana, apakah kamu ingat sekarang? Lin Yu berkata dengan ringan, bagaimana kamu dan Ling Xiao bisa terlibat? Tuan He, dengarkan aku, hubungan antara aku dan mereka sungguh. Zhong Yan menatap Lin Yu dengan sungguh-sungguh dan bahkan memohon, berusaha keras untuk menjelaskan kepada Lin Yu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Lin Yu yang memegang jarum perak tiba-tiba tersentak ke depan dan menancapkan lagi ke punggungnya dengan rapi. Dada. Sekarang inisiatif ada di tangan Lin Yu. Jadi Lin Yu tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Zhong Yan, Lin Yu hanya ingin hasil. Saat jarum perak menembus dadanya, tubuh Zhong Yan bergetar lagi, dan sensasi rasa sakit yang hebat datang seperti air pasang. Lin Yu terus melihat ke bawah pada waktu di telepon, menunggu dengan sabar. Meskipun 2 menit terdengar singkat bagi orang biasa, bagi Zhong Yan, itu sepanjang 1 abad. Karena rasa sakit menjadi semakin intens, dia bahkan melahirkan ide untuk memukul kepalanya sampai mati. Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan ingin mati adalah kemewahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa dia tidak menyerah saat pertama kali Lin Yu membantunya mencabut jarum itu. Tapi siapa yang tahu kalau He Jiarong sialan ini memiliki kesabaran yang begitu buruk, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat, dia langsung menempelkannya. Apa-apaan ini? Oke, 2 menit. Kata-kata Lin Yu seperti sinar cahaya yang bersinar dalam kegelapan, langsung memberi Zhong Yan yang putus asa. Meskipun Lin Yu berteriak bahwa waktunya sudah habis, kecepatan di tangannya sangat lambat, dan butuh beberapa detik untuk melepaskan jarum perak dari dada Zhong Yan. Bagaimana sekarang, apakah kamu ingat? Lin Yu terus bertanya, tetapi selama interogasi, jarum perak di tangannya masih belum dilepas, selalu menghadap dada Zhong Yan, seolah-olah dia selalu siap untuk menusuknya kembali. Ingat-ingat, ketika Zhong Yan melihat jarum perak di tangan Lin Yu, dia tidak bisa menahan untuk tidak memberikan tembakan tajam, dan langsung menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Dia tidak berani berpura-pura bodoh lagi, karena dia takut akan ragu-ragu sedikit sementara jarum di tangan Lin Yu ini akan menjadi 5 menit untuk mati. Melihat bahwa dia akhirnya menyerah, ekspresi Lin Yu bergetar, dan mata Bu Cheng dan Bai Rentu dan yang lainnya tiba-tiba bersinar, sangat senang. Apakah Anda bersedia mengakui bahwa Anda adalah Eyeliner Ling Xiao di pesawat militer? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Akui, saya akui. Tanpa ragu-ragu, Zhong Yan mengangguk dengan penuh semangat.